Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, mahasiswa aktif semester 3 dengan NPM 2024000139. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 untuk memenuhi mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Fahri SOS MAP. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's. Halo guys. Hai. Ayo duduk. Iya. Teman-teman, kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Gimana kalau kita ngebahas konsep etika dalam good governance? Boleh. Langsung saja ya. Topik kita kan etika dalam good governance. Pertanyaannya, kenapa sih etika itu penting dalam buat good governance? Menurutku gampangnya begini, etika itu kan nilai-nilai moral tentang baik dan buruk. Nah, good governance itu kan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Kalau pemerintahnya gak punya etika yang kuat, gimana mau jadi baik? Setuju Han, etika itu jadi kondisi moral bagi para birokrat dan pejabat publik. Tanpa etika, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi itu jadi cuma basa-basi di atas kertas. Betul, inti dari etika dalam good governance itu adalah memastikan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Aku mau nambahin dari sisi fungsinya nih, etika itu juga berfungsi sebagai kontrol diri bagi aparatur. Mereka tahu batasan dan standar perilaku yang harus dipatuhi, di luar aturan hukum tertulis. Nah, kalau bicara prinsip-prinsip good governance, yang paling erat kaitannya dengan etika apa saja ya? Banyak loh, tapi yang paling utama dan sering disebut itu transparansi, tentang keterbukaan dan kebijakan pada anggaran. Etikanya adalah kejujuran. Terus akuntabilitas, tentang pertanggungjawaban atas setiap wewenang. Etikanya adalah integritas dan profesionalisme. Dan jangan lupa sama kepastian hukum, yaitu rule of law. Etikanya adalah keadilan dan tidak diskriminatif. Artinya, aparat harus adil kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Termasuk juga responsivitas, yaitu cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat. Etikanya adalah pelayanan prima dan empati. Jangan sampai masyarakat disulitkan. Lengkap banget. Jadi kita bisa simpulkan etika adalah nyawa dari good governance. Tanpa etika, good governance cuma jadi kerangka tanpa isi. Sampai sini ada yang mau menambahkan? Satu hal Aldi, etika juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN itu kan jelas-jelas pelanggaran etika dan moral tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Setuju Rosyana. Nah, kalau kita bicara KKN, ini saatnya masuk kita ke studi kasus. Asmi, tolong sampaikan satu contoh kasus nyata di Indonesia yang menunjukkan kegagalan etika dalam good governance. Oke, studi kasus yang paling klasik dan sering terjadi adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Studi kasusnya yaitu korupsi pengadaan proyek infrastruktur. Kita ambil contoh kasus proyek pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Pejabat publik yang seharusnya menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi malah melanggar. Mereka berkolusi dengan pihak swasta untuk memenangkan tender lalu menerima free atau suap. Pelanggaran etikanya jelas banget di sini. Pertama, integritas hilang karena menerima suap. Kedua, transparansi hancur karena proses tender dimanipulasi.
Gampangnya juga ngambil loh, pluralisme jadi buruk dan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah masuk patung pribadi. Ini melanggar etika, responsibilitas, dan kepentingan publik. Bukan cuma korupsi uang loh, nepotisme juga menjadi pelanggaran etika yang serius. Contohnya ada seorang pejabat yang merekrut atau menempatkan kerabat atau teman-temannya di posisi yang penting, padahal mereka tidak memiliki kompeten. Itu melanggar etika, keadilan, dan profesionalisme. Good governance kan menuntut birokrasi yang berbasis meritokrasi, yaitu penempatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan kedekatan. Ada juga kasus yang lebih halus, tapi tetap pelanggaran etika, yaitu gratifikasi atau menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Walaupun dianggap hadiah biasa, itu bisa mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Ya, disinilah pentingnya kode etik. Kode etik ASN, aparatur sipil negara. Itu kan dibuat untuk menjadi panduan mereka, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti gratifikasi atau konflik kepentingan. Intinya, kalau aparat tidak memiliki etika yang kuat, mereka akan mudah tergoda. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah pelayan publik, bukan penguasa. Diskusi makin seru ya. Nah, pertanyaan terakhir, gimana cara kita memperkuat etika ini untuk mewujudkan good governance yang lebih baik di Indonesia? Menurutku, solusinya harus dari hulu ke hilir. Edukasi etika harus intensif sejak tahap rekrutmen hingga pelatihan jabatan. Etika harus diinternalisasi, bukan cuma dihafal. Penegakan aturan harus diperkuat dan tidak pandang bulu. Pelanggaran etika, apalagi sampai korupsi, harus dihukum berat. Sanksi harus tegas biar menimbulkan efek jera. Peran masyarakat juga penting, yaitu partisipasi aktif dalam pengawasan. Prinsip good governance adalah partisipasi kita sebagai warga harus berani lapor kalau ada indikasi pelanggaran etika. Terakhir, pimpinan lembaga harus jadi teladan. Sulit meminta bawahan beretika jika atasannya sendiri sering melanggar. Integritas harus dimulai dari puncak. Luar biasa. Dari diskusi kita yang ringan tapi padat ini, kita bisa tarik kesimpulan, etika adalah pilar yang tak terlihat yang menopang seluruh bangunan good governance. Tanpa kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan rule of law akan runtuh, dan negara akan terjebak dalam praktek KKN. Penguatan etika membutuhkan komitmen dari setiap individu aparat, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan aktif dari masyarakat. Wow, keren. Jadi lebih paham sekarang keterkaitan etika dan good governance. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi kita yang sangat berharga ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Semoga aja wawancaranya lancar ya, Ja. Aku sudah siapkan CV sama berkas-berkas lainnya nih. Iya, Pak. Tapi aku sih nggak terlalu khawatir ya. Karena kan Tante Rosi tante aku. Dan dia jadi CEO di perusahaan ini. Jadi kemungkinan bisa lebih mudah sih. Oh, Rosi itu tante kamu? Wah, berarti kamu ada kenalan orang dalam dong. Iya, Pak. Tapi semoga aja ya. Tapi siapa tahu keberuntungan berada di pihak kamu. Amin. Permisi, Mbak Riza. Dipanggil ke wawancara. Baik, terima kasih, Bu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang, Liza. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu dan alasan kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Liza, saya lulusan S1 Administrasi Publik. Saya berkeinginan untuk bekerja di perusahaan Bapak. Alasan saya ingin bekerja di sini karena saya ingin mengembangkan jati diri saya di dunia perusahaan. Dan ini CV dari saya, Ibu. Apa kamu punya pengalaman kerja sebelumnya? Atau pelatihan tertentu gitu?
Belum sih Bu, tapi saya orangnya cekatan dan sangat cepat dalam belajar. Ya, saya tahu Lydia, anaknya rajin kok. Saya sudah lihat sendiri waktu kumpul keluarga. Dia orangnya tangguh. Ini wawancara atau reuni keluarga sih? Nanti saja. Baiklah, terima kasih Liza. Silakan tunggu di luar ya. Kami akan memanggil pelamar berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu atas interviewnya hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Permisi Mbak Sipa, Ya. mau dipanggil ke ruang wawancara. Oh, oke. Ya, mari silakan duduk, Mbak. Ya, Selamat siang, Sipa. Bisa jelaskan latar belakangmu? selamat siang. Saya Sipa, lulusan terbaik dari kampus saya. Saya aktif di organisasi dan pernah magang di instansi pemerintahan. Saya juga punya sertifikat digital administrasi. Ini CV-nya, Bu. Bagus sekali. Sipa, menurut kamu apa arti etika dalam dunia kerja? Menurut saya, etika itu pedoman untuk bersifat adil, jujur, dan profesional, apalagi dalam pemerintahan atau instansi perusahaan. Etika adalah dasar good governance supaya keputusan tidak didasari dengan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jawaban yang sangat baik. Terima kasih, Sipa. Silahkan tunggu di luar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu interviewnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sama-sama. Mari. Ya. Dari hasil wawancara tadi, saya pikir Sipa lebih layak deh. Soalnya, lihat aja dari latar belakangnya. Setuju, Liza memang sopan, tapi kurang pengalamannya. Enggak, Lydia juga punya potensi. Lagi pula saya sudah mengenalnya lama. Saya yakin dia bisa menyelesaikan diri. Ibu Rosi, kita harus adil. Kalau perusahaan kita mau berkembang, jangan pilih sesuai berdasarkan kedekatan. Itu bisa melanggar etika administrasi publik tahu. Keputusan kan tetap di tangan saya. Saya terima Liza. Oke, baik kalau begitu, keputusan tetap ada di tangan CEO. Kamu please, tolong hubungi Alia. Baik, Bu. Halo Helia, tolong panggilkan pelamar yang menunggu. Baiklah Pak. Kalian berdua dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Baik, dari hasil keputusan kami bersama, saya menerima Lydia untuk bekerja di perusahaan kami. Saya ucapkan terima kasih atas hasil keputusan Bapak dan Ibu. Kami izin keluar Bapak dan Ibu. Selamat ya, Ja. Kamu diterima di pekerjaan perusahaan ini. Terima kasih Bapak Rehan. Selamat ya, Ja, atas diterimanya di perusahaan ini. Makasih Pak. Ih, aku masih nggak nyangka loh aku diterima di perusahaan ini. Kasian ya Han, padahal jelas dia lebih kompeten. Ini nih contoh nyata diskriminasi. Iya lagi, di perusahaan ini etika publiknya masih lemah. Harusnya keputusan itu berdasarkan kemampuan, bukan hubungan. Dari studi kasus tadi menunjukkan bahwa proses penerimaan kerja di perusahaan tidak adil karena keputusan didasarkan pada hubungan keluarga, bukan karena kemampuan. Harusnya orang yang lebih layak adalah orang yang memiliki kemampuan. Tapi dalam kasus ini, yang diterima malah karena hubungan keluarga. Hal ini jelas melanggar etika keadilan dan etika kerja. Kejadian ini mencerminkan praktek nepotisme masih sering terjadi. Akibatnya, orang yang layak tidak mendapat kesempatan dan kepercayaan terhadap perusahaan bisa menurun. Seharusnya, pemimpin memberi contoh yang baik, bukan malah memihak keluarga. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.